Menyamar sebagai zombie selamat, pria itu memohon putus asa pada wanita muda di rumah agar diizinkan masuk. Saat wanita itu setuju dan hendak membuka pintu kaca, ia tak sengaja menendang gelas di sampingnya. Saat membungkuk mengambil gelas, ia melihat ujung jari pria itu penuh darah. Saat berdiri, wanita itu teringat di leher pria itu juga ada perban menutupi luka. Tanda-tanda ini menunjukkan pria itu sangat mungkin sudah terinfeksi virus. Rekannya pernah memberitahunya bahwa manusia yang terinfeksi virus akan sangat haus air, dan saat kekurangan air, mereka akan menggaruk kulitnya dengan keras menggunakan tangan. Gadis itu langsung merasa firasat buruk. Jadi untuk membuktikan dugaannya, dia sengaja memiringkan gelas dan menuang sisa air ke lantai, lalu mengamati perubahan ekspresi pria itu. Melihat air tumpah, ekspresi pria itu berubah aneh. Meski berusaha menahan keinginannya, dia tetap tidak bisa menahan godaan air itu. Menyadari usahanya menipu gagal, pria itu terpaksa pergi. Setelah orang di ruangan berganti shift, ia beralasan ingin meminjam ponsel, berniat menipu pemuda agar membuka pintu. Melihat senyuman ramah pria itu, si pemuda tanpa ragu langsung bersiap membuka pintu. Namun pada saat kritis, seorang gadis tiba-tiba muncul dari belakangnya, menarik si pemuda sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk menutup kembali pintu besar itu, sehingga rencana si zombie pun gagal. Orang lain yang mendengar keributan itu segera datang. Dazuang menunjuk bekas tangan berdarah zombie di kaca, lalu dengan serius memperingatkan semua orang bahwa di luar safe house ada banyak zombie. Jadi jangan membuka pintu sembarangan atau keluar tanpa alasan, kalau tidak pasti akan dimakan zombie. Namun peringatannya tidak membuahkan hasil. Karena terlalu banyak orang di safe house, persediaan makanan sangat terbatas, air hampir habis. Seorang Taipan akhirnya tak tahan lapar, lalu mengeluarkan dompet tebal dan berjanji, siapapun yang bisa membawa makanan dari supermarket jauh, uang jutaan di dompetnya akan menjadi milik orang itu. Seperti pepatah, di bawah imbalan besar ada orang berani, di bawah umpan ada ikan mati. Benar, masih ada yang tergoda uang. Satu persatu mengangkat tangan, siap pergi. Beberapa orang mengenakan perlengkapan, lalu waspada keluar dari pintu utama safe house. Untungnya, mereka segera tiba dengan selamat di supermarket yang tak jauh dari sana. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada zombie di supermarket, mereka berpencar dan mulai mengambil semua barang yang bisa dimakan. Saat hendak pergi, seorang paman mendorong troli belanja melewati alat pendeteksi pencurian. Tanpa sadar masih ada label anti pencurian di teh putih, sehingga alarm berbunyi keras di seluruh supermarket. Mendengar itu, gerombolan zombie langsung berlari ke arah mereka. Sadar situasi, mereka panik mendorong troli sambil berlari secepat mungkin. Pada detik terakhir sebelum dikejar zombie, Xiaomei dan Dajuang berhasil menarik tirai besi tepat waktu, sehingga mereka semua lolos dari bahaya. Setelah itu, mereka mendorong makanan yang dikumpulkan lalu berlari secepatnya ke rumah aman. Saat mereka tiba di pintu rumah aman, wajah Xiaomei berubah. Kakak perempuan yang hampir tertipu menutup pintu utama dan tidak mau membukanya. Alasannya, dia melihat noda darah di dahi salah satu anggota. Jadi yakin pria itu sudah terinfeksi virus dan akan jadi zombie. Meski Xiaomei menjelaskan itu hanya luka akibat terbentur saat melarikan diri, kakak perempuan itu tetap tidak percaya dan menolak membiarkan mereka masuk. Namun saat itu juga, suara langkah zombie berlari semakin mendekat ke arah mereka. Dalam kepanikan, beberapa orang langsung mengangkat senjata mereka.